kami jemaat-Mu Tuhan. Gemi Korintus. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur atas pertolongan Tuhan pada hari ini. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita pada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Walaupun kita terpisah oleh jarak, tapi percayalah Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Mari kita datang menghampiri Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini. Dengan kesungguhan hati kita datang kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita akan mentahbiskan ibadah kita. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik ia berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Hari terakhir pun makin dekat. Mantapkan langkahmu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya takkan lenyap. Bawa mahkota milikmu tetap. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah pada pagi ini. Ibadah ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah nats pembimbing kita yang berkata dari Wahyu pasal 1 ayat 7. Demikian, lihatlah ia datang dengan dikelilingi awan-awan,
dan setiap mata akan melihat Dia. Ia juga orang yang telah menikam Dia, dan pada waktu Ia datang, bangsa-bangsa akan meratap dalam kesedihan dan ketakutan. Ya, jadilah demikian. Amin. Jemaat sekalian, mari kita menyampaikan pengakuan iman rasuli bersama dengan segala gereja di seluruh bumi. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari Anna Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan dalam kerajaan maut. Ketiga ia bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu terkasih, mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Dia, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan, diagungkan. Karena kasih yang sempurna telah Dia berikan bagi kita. Kasih yang sungguh mempesona hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu yang besar, sempurna bagi kami. Kau telah sediakan segalanya bagi kami ya Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, kasih-Mu yang besar bagi kami. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup. Tuhan, kasih-Mu yang sempurna bagi kami, yang menggetarkan hati kami. Engkau telah berikan semuanya bagi kami. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari segalanya yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.
ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup. Ku sembah. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak, mari kita angkat sembah kita bagi Dia. Sepanjang umur hidupku, hanya Engkau saja ya Tuhan yang layak ditinggikan. Ku sembah Kau Yesus, ku bagimulah segala pujian kami ya Tuhan. Mari angkat hatimu, katakan, sesungguhnya Engkau saja Tuhan yang layak kami tinggikan di sepanjang umur kami ya Tuhan. Angkat hatimu, katakan lebih sungguh lagi, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari segalanya, dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Inilah sembah kami ya Tuhan, bagimulah ya Tuhan, Allah kami yang mulia, Raja di atas segala raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa dalam pembacaan dan pemberitaan firman. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon anugerah-Mu, berkat-Mu, pertolongan-Mu, pengetahuan-Mu, supaya kami dapat mengerti isi firman Tuhan. Dan berita firman Tuhan bagi kami sebagai orang-orang percaya akan keyakinan masa depan yang Tuhan janjikan buat kami, tidak seperti Alkitab berkata. Masa depan orang percaya ada dalam tangan Tuhan dan Tuhan yang membentangkannya bagi mereka. Terima kasih Bapa, kiranya pemberitaan firman ini dari awal sampai akhir diurapi oleh Roh Kudus yang menyertai kami semua, baik yang ada di rumah dan kami yang ada di mana saja. Yang mengikuti siaran ini, kiranya Tuhan berkati dengan limpah kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca Alkitab yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4, kita mulai dengan ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Dan saya akan membacakan teks ini dalam Alkitab firman Allah yang hidup, yang juga berasal dari Lembaga Alkitab Indonesia. Kita mulai 1 Tesalonika pasal 4
ayat 13 sampai 14 yang berkata demikian. Dan sekarang saudara, sekalian yang saya kasihi, saya ingin supaya saudara mengetahui apa yang terjadi dengan orang Kristen apabila ia mati. Supaya bila mana hal itu terjadi, saudara tidak akan berduka cita seperti orang-orang yang tidak berpengharapan. Karena kita percaya bahwa Yesus mati dan kemudian hidup lagi, kita juga dapat percaya bahwa pada waktu Yesus datang lagi, Allah akan membawa sertanya semua orang Kristen yang sudah mati. Saya dapat mengatakan hal ini kepada saudara langsung dari Tuhan, bahwa pada waktu Tuhan datang lagi, kita yang masih hidup tidak akan naik menemui Dia mendahului mereka yang sudah di dalam kubur, sebab Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan sorak yang nyaring, dengan seruan penghulu malaikat yang mengantarkan jiwa, dan dengan bunyi sangkakala Allah. Dan orang-orang yang paling dahulu bangkit menemui Tuhan ialah orang-orang beriman yang sudah mati. Kemudian kita yang masih hidup dan masih tinggal di dunia akan diangkat bersama dengan mereka di dalam awan untuk menemui Tuhan di angkasa dan tinggal bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi dengan masa depannya. Apalagi yang akan terjadi sesudah kematian. Tak seorang pun di dunia ini yang mengetahui hal ini. Tapi kita bersuka cita oleh karena apa? Alkitab firman Allah mengajarkan tentang hidup orang Kristen yang sudah mati dan yang akan bangkit sama seperti Kristus. Orang Kristen di Tesalonika malah merasa duka cita karena beberapa dari mereka telah mati. Firman Tuhan memang mengajarkan bahwa kematian adalah upah dosa dan sesudah kematian akan datang penghakiman. Jadi wajarlah bila timbul perasaan ngeri dan duka seperti itu. Namun untuk orang yang beriman dalam Kristus, sebenarnya ada kebenaran lain yang bisa memberikan kepastian dan kesukaan. Tuhan kita Yesus Kristus telah mati dan bangkit. Kita bisa baca itu dari dalam ayat 14. Orang yang mati dalam Tuhan tidak mengalami kengerian hukuman. Tidak juga kehilangan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan saat Dia datang kembali kedua kalinya. Orang yang mati dalam Tuhan akan bertemu Tuhan. Kita bisa baca itu di dalam ayat yang ke-14. Dan saudara bisa bandingkan ayat ini dengan Filipi 1 ayat 23. Filipi 1 ayat 23. Dan ketika Tuhan datang kedua kali, orang beriman yang sudah mati akan dibangkitkan dan beroleh tubuh kebangkitan. Ini kita bisa baca di ayat 16. Kita bisa bandingkan juga 1 Korintus 15 ayat 52. Melihat teks ini, dalam hal ini Paulus membagi ilmunya kepada jemaat. Kita lihat ayat yang ke-13. Saya ingin supaya saudara mengetahui. Dalam bahasa Yunani itu suatu istilah yang menyangkut paut dengan pengetahuan dan iman.
yang serentak berjalan bersama. Pengetahuan dan juga dengan iman. Dalam bentuk Yunani, agar ini nampak penting. Agar saudara mengetahui apa yang terjadi dengan orang Kristen bila mana ia mati. Mari kita lihat dulu ayatnya satu persatu. Yang pertama, tuntutan iman. Ayat 14. Tanpa iman kepada karya Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya tidak akan kita yakin doktrin ini. Oleh karena itu, yang pertama itu kita dituntut iman. Dituntut untuk keyakinan akan Kristus yang telah mati dan bangkit. Karena kalau tidak dipahami bagian ini, maka pengertian tentang masa depan tidak akan jelas. Oleh karena itu tuntutan iman, Paulus tekankan kepada jemaat Tesalonika bahwa yang pertama itu untuk mengetahui akan rahasia Allah tentang kehidupan orang yang sudah mati di dalam Kristus adalah tuntutan iman. Hanya oleh karena iman maka kita punya keyakinan bahwa kita tidak akan ada di dunia ini. Karena waktu ia datang, kita dibangkitkan. Yang kedua, Alkitab berkata dalam ayat 16, Tuhan turun dari sorga. Ia datang dalam kemuliaannya dan ada bunyi sangkakala. Ada seruan para malaikat. Nah ini tandanya Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Artinya dia bukan datang di kampung kampung ini, daerah ini, wilayah ini, tapi seluruh dunia akan menyaksikan dan akan melihat langsung kedatangan Tuhan Yesus. Dan Alkitab berkata, Tuhan turun dari surga. Tuhan datang turun dari kemuliaannya. Datang untuk membangkitkan orang-orang mati di dalam Kristus. Dan mereka yang percaya kepada Yesus Kristus akan dibangkitkan. Itu rahasia yang kedua yang harus dimiliki orang Tesalonika dan kita semua, jemaat Kristen. Saudara, mari kita lihat yang ketiga. Terjadi kebangkitan orang mati. Ayat 16b. Mereka yang sudah mati dibangkitkan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah janji Yesus Kristus. Bahwa bila mana ia datang kedua kali, ia datang untuk membangkitkan orang mati. Bukan membiarkan mereka mati. Itu sebabnya ada kebangkitan orang mati. Ada kebangkitan orang mati di dalam Kristus sesuai dengan janjinya. Kita bangkit karena apa? Karena janjinya. Dan memang itu benar. Kalau Yesus datang kedua kali, kita serentak bangkit dari antara orang mati. Lalu kita lihat yang keempat, Paulus menekankan 4 hal. Ia katakan yang masih hidup naik ke awan-awan. Ayat 17. Ya. Yang masih hidup naik ke awan-awan. Kita akan mengalami hidup kekal dengan dia selama-lamanya. Inilah janji kepada kita. Jadi kalau ada orang Kristen yang meninggal dalam Tuhan, tidak usah khawatir. Dan tidak perlu berduka cita lama-lamanya. Sebab toh kita akan bangkit dan ketemu dalam kemuliaan. Ketemu dalam kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah diserahkan kembali kepada kita. Dalam tubuh kebangkitan yang baru. Tubuh yang mulia, saya sendiri belum tahu, tapi saya yakin apa yang ditulis Alkitab ini bukan kebetulan. Dan bukan sembrono menulisnya. Dicatat ini oleh Paulus supaya kita orang Kristen masa kini
Tidak usah berputar-putar dengan dunia. Pegang ini, pegang itu, raih ini, raih itu, tapi kita satu arah kepada kekekalan. Pengharapan mulia itu yang kita dapatkan dari iman kita kepadanya. Banyak orang termasuk orang Kristen yang takut berpikir tentang akhir zaman. Jadi kalau kita berbicara tentang akhir zaman, banyak orang Kristen sudah ketakutan dan berpikir macam-macam. Lebih baik saudara baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Di sana terdapat jawabannya. Kejadian utama pada akhir zaman yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya adalah pengharapan utama dan mulia dalam iman Kristen. Mengapa? Karena ia akan turun dari surga, ayat 16 kita baca di situ. Berarti kita tidak hanya beriman dan berharap, tetapi berjumpa langsung muka dengan muka. Ini hebat. Lebih lagi kita akan diubah menjadi baru seutuhnya. Tubuh kita akan diubah sehingga tubuh dan roh kita akan serasi penuh dengan kemuliaan surgawi. Dalam langit dan bumi baru yang akan Tuhan ciptakan ulang kelak. Lalu sesudah itu kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Luar biasa. Itu sebabnya sebagai orang Kristen kita tidak perlu berduka cita berkepanjangan. Toh tidak ada artinya. Tapi kita bersuka cita karena ada kebangkitan yang akan terjadi tak kala Yesus datang. Kita dibangkit. Dan itu keyakinan yang harus keyakinan sepenuhnya dan seutuhnya. Lalu sesudah itu kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Itu kata Alkitab. Betapa indah pengharapan tersebut. Itulah pengharapan yang pasti yang memberikan kepastian bagi kehidupan kita ini. Coba ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, renungkan kembali ini. Kita sedang menjalani momen-momen sejarah yang akan jelas menyaksikan bahwa Kristus Dialah Raja. Dialah kemuliaan segala kemuliaan. Dia Tuhan di atas langit dan bumi. Apa yang Dia lakukan itu pasti yang terbaik bagi orang yang yakin dan percaya akan Dia, hidup yang kekal. Ketika saya mengadakan studi teologi dan berdebat dengan para dosen saya, ada yang pendapat bahwa kita diangkat sebelum Yesus datang kembali. Ada yang katakan tidak. Yesus membangkitkan kita pada waktu Ia datang kembali kedua kali. Saya katakan, buat saya itu yang terpenting adalah bukan soal kapan dan bagaimana Ia datang. Yang penting adalah saya bangkit. Saya bangkit dan saya ada bersama dengan Dia dalam kehidupan kebangkitan. Itu sebabnya agama Kristen itu agama yang hidup. Karena ada kebangkitan. Itu ditulis di Alkitab. Yang jelas tidak bisa disesatkan oleh penyesat-penyesat. Bahwa pasti ada kebangkitan dan kita mengharapkan itu sebagai janji Allah yang kita miliki bersama untuk kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur karena Yesus telah mati dan bangkit. Dan kembali kepada kemuliaannya, kembali kepada preeksistensinya, dan pasti kapan Ia datang. Ia datang untuk membangkitkan orang-orang percaya. Ia datang untuk mengangkat semua orang percaya di atas awan-awan dan hidup bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Kami menantikan itu. Kalau ada yang ragu-ragu, Tuhan kiranya menguatkan dia.
meyakinkan dia bahwa Tuhan Yesus akan datang. Terima kasih Bapa karena Engkau menyertai kami dan telah memberikan pengajaran singkat ini tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan kembali kedua kali. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang menguatkan kita semua. Pengharapan kita hanya satu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menyiapkan tempat yang indah bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan mohon dapat ditransfer ke rekening gereja yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian dalam tayangan ibadah pada hari ini. Jangan lupa untuk mencantumkan nama pengirim apabila persembahan sudah ditransfer ataupun diserahkan ke bendahara gereja. Gembala dan majelis mengucapkan terima kasih atas setiap persembahan yang sudah diberikan baik melalui transfer maupun diserahkan kepada bendahara gereja. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha, pekerjaan dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala anugerah yang Kau kurniakan bagi kami. Kalau hari ini kami ada itu semua karena kebaikan-Mu. Kalau sampai hari ini kami bisa hidup itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas usaha dan pekerjaan kami. Walaupun banyak kendala, banyak kesulitan, tapi kami percaya pertolongan Tuhan selalu ada bagi kami. Ini kami Tuhan ingin memberikan persembahan bagi-Mu, kiranya menyucikan dan menguduskan sehingga layak dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan digunakan untuk pekerjaan amanat agung-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. In the sweet by and by. Suatu saat Bapak Ibu Saudara kita akan berjumpa. Itu adalah menjadi kesukaan bagi kita semua. There's a land that is better than day, and by faith we can see the far. For the Father's waits over the way To prepare us a dwelling place there in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman. Rumah Bapa di sorga bakal bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. To our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessing that's hallowed our name. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall meet on that beautiful shore. We shall meet on that beautiful shore. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama, kita tunduk kepala, kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan.
kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal Dikau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini kami bersyukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh hadir baik di rumah yang mengikuti dan di gereja untuk bersama-sama. Kami boleh memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Hari ini kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini kami akan menaikkan doa syafaat kami ke hadapan-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, khususnya GMI Korintus. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya semua karena kebaikan dan kasih-Mu, sehingga kami ada sampai hari ini. Kami juga bersyukur untuk setiap pekerjaan, bahkan usaha setiap jemaat boleh berjalan dengan baik. Walaupun di masa yang sangat sulit dan terbatas ini, yang kami lakukan segala aktivitas kami, baik di luar rumah, namun kami percaya Tuhan tetap memberkatinya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat saudara seiman kami. Oleh karena COVID-19 ini, mereka harus kehilangan pekerjaan. Doa kami biarlah Tuhan menolong setiap keluarga yang ada untuk dapat memperoleh pekerjaan yang baru, sehingga mereka dapat memenuhi setiap kebutuhan yang mereka butuhkan. Saat ini kami juga membawa setiap jemaat yang bergumul dengan keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Bapa, jamah setiap jaringan tubuh yang sakit, serta berkati setiap obat yang dimakan maupun diminum. Berikan penyembuhan dan pemulihan bagi tubuh mereka. Untuk itu, ya Tuhan, seluruh proses penyembuhan kami mau bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, Allah Bapa di sorga, kami juga menyerahkan anak-anak kami yang mengikuti sekolah secara online. Engkau juga memberkati mereka dalam mengikuti setiap mata pelajaran yang boleh diajarkan kepada mereka. Beri mereka kepintaran dan takut akan Tuhan menjadi harapan bagi setiap kami orang tua. Terima kasih Bapa yang baik. Ya Tuhan, Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk para misionari yang kami dukung dalam doa melalui gereja ini. Kami teringat keluarga Bapak Pit Hengkesa, keluarga Bapak Embu Lima, keluarga Bapak Abner, keluarga Bapak Happy Maradia, dan Saudara Daniel Dongmo yang melayani di luar negeri. Doa kami Bapa, Engkau tetap memelihara kehidupan para hamba-Mu. Pergumulan di tengah-tengah pelayanan merupakan persoalan yang sering mereka hadapi. Oleh sebab itu kiranya Tuhan tetap menguatkan dan memberikan jalan keluar di setiap pergumulan bagi keluarga hamba-hamba-Mu ini di dalam melayani-Mu. Cukupkan setiap kebutuhan finansial yang mereka perlukan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk suku-suku terabaikan yang kami juga dukung senantiasa dalam doa-doa kami. Kami bersyukur untuk apa yang sudah kami dapatkan saatnya ini, yaitu fasilitas yang boleh menunjang setiap pelayanan yang dapat dipakai untuk pelayanan kami, untuk suku-suku yang selama ini kami layani dan doakan. Kami bersyukur untuk tim yang terus semangat berdoa dan update tentang suku-suku terabaikan. Berkati pelayanan ini Tuhan, pakai setiap kami dan tim ini menjadi alat perpanjangan tangan-Mu dalam menyampaikan kabar baik kepada suku-suku terabaikan. Ya Tuhan, Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk recording ibadah setiap minggu, agar boleh berjalan dengan baik. Pakailah hamba-hamba-Mu yang melayani, agar mereka boleh mempersiapkan diri mereka dalam setiap pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Berkati kehidupan bahkan keluarga mereka. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami juga berdoa untuk semua kegiatan ibadah kategorial yang diselenggarakan melalui Zoom meeting, baik itu ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda-pemudi, dan ibadah doa misi. Kami menyerahkan setiap pelayanan yang ada untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami juga berdoa buat gembala kami, Bapak Pendeta Diki dan keluarga, serta Vikaris Pingkan Mangundap. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan berkat yang sudah Tuhan berikan buat hamba-Mu dan keluarga. Berkati setiap tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan buat hamba-hamba-Mu dalam mengembalakan jemaat di tempat ini. Hikmat-Mu tetap ada, menyertai di setiap pelayanannya, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, terima kasih juga kami berdoa untuk rencana HUT dan Natal GMII se-Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember dan webinar tanggal 30 November 2020. Doa kami Tuhan, Engkau menolong setiap panitia yang sudah dipercayakan dalam pelayanan ini. Berkati mereka dalam setiap persiapan, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab mereka boleh lakukan bersama-sama untuk memikirkan kelangsungan acara nanti. Setiap peserta agar mempersiapkan diri untuk mengikuti acara melalui live streaming. Kami juga berdoa Tuhan untuk dana yang dibutuhkan dalam acara ini. Kami percaya Tuhan akan mencukupkannya sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah misi pemuda-pemudi GEMI se-Indonesia yang akan dilaksanakan tanggal 12 Desember 2020. Tuhan juga menolong, bahkan memberkati acara ini agar berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami membawa bangsa dan negara kami. Berikan berkat-Mu kepada setiap pemimpin bangsa ini, kepada mereka yang membuat kebijakan, agar segala kebijakan mereka bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak wabah COVID-19 ini. Berikan petunjuk-Mu agar mereka mampu mengatasi permasalahan wabah ini dengan baik, sehingga masyarakat Indonesia bisa terlindung dari wabah ini. Kami juga memohon kepadamu bagi mereka yang meremehkan dan tak peduli terhadap wabah COVID-19 ini. Berikan mereka berkat dan rahmat-Mu agar mereka bisa tersadar dan ikut berpartisipasi aktif agar COVID-19 tidak menyebar luas. Berikan rahmat-Mu agar mereka terbuka hatinya untuk bisa mengerti bahwa wabah ini berbahaya dan ikut dalam anjuran-anjuran pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Kami memohon kepadamu Bapa, berikanlah keselamatan bagi dan kesembuhan para penderita COVID-19 yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah. Berikanlah berkat-Mu agar mereka semua dilindungi, dijauhkan dari maut, dari kesembuhan, diberi kesembuhan sehingga mereka bisa kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala. Ya Bapa yang Maha Kuasa, berikanlah berkat dan rahmat-Mu serta kekuatan bagi semua jajaran para medis yang bertugas merawat dan mengobati pasien penderita COVID-19. Curahkanlah berkat-Mu agar mereka semua selalu dilindungi, sehingga di dalam tugas merawat pasien COVID-19, mereka tidak tertular dan tetap sehat jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas pelayanannya. Berikan mereka kekuatan dan penghiburan, karena di balik tugas mereka yang berat, mereka juga harus berjuang menahan rindu akan keluarga mereka di rumah. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, ini doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami bawa di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, adalah kesukaan besar ketika kita suatu saat nanti, ketika bunyi sangkakala itu digemakan, nama kita tertulis dan kita berjumpa di sana bersama dengan Tuhan Yesus yang kita kasihi. Itulah satu pengharapan kekal yang kita rindukan, dan kita semua akan berjumpa bersama dan bersama-sama kita bersuka cita dan memuliakan Tuhan Allah kita selamanya. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah berbunyi, kalau orang yang selamat berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. When the trumpet of the Lord, oh the trumpet of the Lord says all and time shall be no more, and the morning breaks eternal bright and fair. When the sea of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 amin. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah kita ini dengan doa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan dari awal, pertengahan, bahkan sampai pada akhirnya. Segala berkat boleh mengalir dan kami juga boleh beribadah, melayani, memuji, memuliakan Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin menaikkan doa kami untuk saudara-saudara yang berulang tahun. Yang pertama, kami ingin mendoakan Ibu Rahayu Wilujeng Pinangkaan atau Ibu Wiwi yang berulang tahun pada 4 November. Kami sungguh bersyukur untuk berkat Tuhan bagi hamba-Mu ini. Hari lepas hari Tuhan lindungi dari sakit penyakit dan dapat melakukan kegiatan baik pekerjaan di kantor, di rumah, bahkan dalam pelayanan. Terima kasih Bapa, Kau berkati tahun-tahun di depan ini dengan rahmat dan belas kasihan-Mu. Kami juga ingin menaikkan syukur untuk ulang tahun Bapak Darwin Merpaung yang pada tanggal 5 November. Tuhan kiranya memberkati hamba-Mu dalam semua kegiatan, urapan, berkat dan pertolongan Tuhan nyata, baik di dalam pekerjaannya, baik juga di dalam pelayanan, lewat sinode dan juga lewat majelis jemaat di Korintus. Tuhan berkati dengan limpah kasih, wibawa surgawi Tuhan berikan di dalam memimpin, bahkan melayani. Kami juga menaikkan doa kami dan bersyukur untuk ulang tahun Miss Lembang Christina Simatupang yang pada tanggal 6 November juga berulang tahun. Bapa menyertai dan memberkati hamba-Mu ini dalam mengatur seluruh pelayanan sekolah minggu, bahkan dalam pekerjaan hari-hari. Roh, hikmat, marifat,
menyertai hamba-Mu selalu. Kami juga ingin menaikkan doa kami untuk ulang tahun saudara Martina Nataliana Panjaitan pada tanggal 7 November yang lalu. Kami doakan hamba-Mu ini, Martina, dengan segala kegiatan, Tuhan tetap menyertai hari lepas hari, lindungi dia dari sakit, penyakit, dan berikan kekuatan dan kesehatan, bahkan berkat melimpah bagi masa depan hidupnya. Kami taruh ia ke dalam tangan-Mu, Tuhan memberkati. Kami juga ingin menaikkan ucapan syukur kami atas ulang tahun pernikahan pada waktu tanggal 8 November, yaitu antara Bapak Herald Siagian dan Ibu Christina Borusiaan. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan telah memberikan segala berkat, anugerah, dan pertolongan. Dan biarlah dua menjadi satu, tetap jalan dalam satu langkah bersama dengan Kristus di dalam rumah tangga ini, dan jadikan rumah tangga misioner untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga menaikkan syukur pada tanggal 7 November, perkawinan antara Bapak Simon Yahya Rawis dan Ibu Ardita Anggun Rawis. Tuhan memberkati perkawinan ini dan tetap dua telah menjadi satu, kiranya itu berjalan terus dengan lancarnya. Anugerah berkat berkelimpahan kasih karunia Allah menyertai keluarga ini di dalam kasih dan berkat Tuhan, baik dalam pelayanan, baik juga dalam pekerjaan. Terima kasih Bapa, kami taruh mereka semua ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, memberkati dan menyertai. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Lakukan apa yang telah kita dengar dan yang kita lihat. Maka berkat ini menyertai kita sekalian. Tuhan menjaga keluar masukmu. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau berkat-Nya, berkat damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Jemaat, ambillah waktu teduh sejenak. Kita mulai. Amin. Tuhan memberkati selamat hari Minggu dengan berlimpahan kasih-Nya. Amin.